Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Mengolah lahan hati. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada peribahasa terkenal berbunyi, dalam laut boleh diajuk, dalam hati tak pun tahu. Dalam peribahasa ini diungkapkan mengenai kondisi hati manusia yang tidak dapat diketahui siapapun, melainkan dirinya sendiri. Peribahasa ini dapat menggambarkan mengenai realita kehidupan manusia di dalam kesehariannya mengolah apa yang diterimanya.
dan bertumbuh serta berbuah dalam perilaku sehari-hari. Senada dengan peribahasa ini, bacaan Injil Matius yang akan kita bahas pun memaparkan mengenai hati manusia. Perumpamaan mengenai seorang penabur ini diungkapkan Injil Matius untuk mengutarakan mengenai kondisi hati manusia dalam menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus bukan tanpa sebab. Ia mengisahkan perumpamaan ini untuk menggambarkan perihal kerajaan Allah dengan cara yang mudah dimengerti oleh konteks pendengar pada masa itu. Ada antusiasme yang luar biasa terhadap pengajaran yang ia sampaikan. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang mendengarkan pengajaran Yesus tersebut akan sungguh-sungguh memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan? Benih yang ditabur biasanya diletakkan di dalam sebuah kantong, dan si penabur akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladangnya dan melemparkannya begitu saja ke sisi kiri dan ke sisi kanannya. Benih yang dilempar itu bisa jatuh ke tempat yang subur atau jatuh ke tempat yang ditumbuhi oleh lalang atau jatuh ke tanah berbatu atau mungkin dilempar terlalu jauh sehingga mendarat di pinggir jalan. Dari perumpamaan yang disampaikan tersirat bahwa tidak semua orang yang mendengar akan dapat memberikan respon yang positif. Perumpamaan yang pertama adalah tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat 19, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini adalah gambaran bagi orang yang memberi dirinya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya terlanjur keras untuk mau mengerti. Mendengar tetapi tidak bersedia mengubah konsep berpikir yang lama. Namun, apabila berusaha untuk dapat mengubah konsep berpikir tersebut, maka hati manusia ini diibaratkan sebagai lahan yang subur, yang dapat menjadi media pertumbuhan yang baik sehingga menghasilkan buah. Pada dasarnya, sebagai manusia, memiliki anugerah untuk dapat bebas memutuskan hal apa yang bisa memenuhi kita dan menginspirasi kita dan yang tidak. Di dalam menjalani kehidupan, hal apapun yang memenuhi kita, itulah yang kita cerminkan dalam kata dan perbuatan kita. Ketika Tuhan menghadirkan firman-Nya sebagai benih panduan kehidupan kita, sudahkah kita menyadari bahwa Allah menaburkannya sebagai benih baik untuk kita olah dan resapi di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita merefleksikan bagaimana sikap hati kita ketika Tuhan merespon kita dan mengajak kita untuk mengolah lahan hati dan iman di dalam Dia? Selamat mengolah hati dan bertumbuh bersama Tuhan. Diskusikan. 1. Apa yang dimaksud benih di dalam perumpamaan ini? 2. Bagaimana lahan hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan? Doakanlah. 1. Agar setiap umat dapat rendah hati dalam mendengar didikan Tuhan. 2. Agar setiap umat tetap teguh memegang iman percaya di dalam Tuhan.